Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Perhatikan sampul-sampul buku yang sudah Bapak tampilkan. Yang pertama ada Anak Rembulan, kemudian Avatar, dan Harry Potter. Tentu kalian sudah mengetahui maupun sudah pernah membaca buku-buku tersebut. Kita akan melanjutkan tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi terdiri atas 3 kata, yaitu teks, cerita, dan fantasi. Teks itu tulisan, sedangkan cerita merupakan penuturan, dan fantasi adalah khayalan atau imajinasi. Jadi teks cerita fantasi dapat diartikan bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Kalian tentunya sering berfantasi, membayangkan kejadian yang akan datang atau membayangkan kejadian yang lalu di masa-masa, mungkin masa-masa adanya binatang-binatang purba atau yang lain. Nah, cara berfantasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun. Jadi melamun itu baru sampai tingkat membayangkan, belum diungkapkan dalam sebuah tulisan atau karya nyata. Yang kedua, fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya seorang perancang, penulis, maupun pelukis. Jadi mereka ini juga berfantasi, tetapi diungkapkan dalam sebuah karya. Selanjutnya, ada beberapa jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Ada cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Ada cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Ada cerita fantasi sezaman. Maksudnya latar yang digunakan satu masa. Bisa masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Kemudian ada cerita fantasi lintas waktu. Maksudnya cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, atau masa sekarang dengan masa 50 tahun yang akan datang. Kemudian ada beberapa ciri cerita fantasi yang membedakan dengan
cerita-cerita yang lain. Yang pertama, dalam cerita fantasi sering ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, gaib, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua, ide cerita. Dalam cerita fantasi, ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang sangat menarik. Biasanya, tema cerita fantasi berupa supranatural, gaib, atau futuristik. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas tertentu. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Kemudian ciri yang keempat, tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian atau sesuatu yang luar biasa. Kemudian ciri yang kelima, bersifat fiksi. Jadi cerita fantasi ini sifatnya fiksi, maksudnya bukan kejadian nyata. Kemudian yang keenam, penggunaan bahasanya. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur pembangun dari dalam atau intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik dari cerita fantasi yang pertama adalah tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua adalah alur, yaitu jalannya cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, yang menjadi latar belakang suatu cerita. Kemudian yang kelima, sudut pandang atau point of view, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bisa sebagai orang pertama maupun orang ketiga. Kemudian yang keenam adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Selanjutnya, tugasnya adalah kalian meringkas apa yang sudah Bapak sampaikan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.